Biologi Universitas PGRI Semarang yang mengikuti program magang 3 di Madrasah Aliyah Abadiyah Gabuspati. Nah, di sini nanti saya akan membawakan materi terkait sistem peredaran darah manusia untuk kelas 11 MIPA. Sebelumnya, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan selalu harus semangat walaupun pembelajaran kita hari ini masih diadakan secara daring. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar mengenai komponen penyusun darah dan struktur sistem kardiovaskuler yaitu jantung melalui video yang akan Ibu jelaskan nanti. Nah, dimohon kalian nanti bisa menyaksikan dengan sebaik mungkin karena setelah menyaksikan video nanti Ibu minta secara individu untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu sediakan di platform Google Classroom ya. Nah, baik, bisa kita mulai pembelajaran hari ini mengenai sistem peredaran darah manusia. Sistem kardiovaskuler. Nah, kardiovaskuler itu terdiri dari dua kata, yaitu kardio dan vaskuler. Kardio itu artinya jantung dan vaskuler itu artinya darah atau pembuluh darah. Nah, jadi sistem kardiovaskuler itu adalah sistem yang terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai darah, yaitu mengenai komponen penyusun darah. Nah, darah itu apa sih? Darah itu merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel dan fragmen sel yang dikelilingi oleh yang namanya cairan ekstraseluler matriks. Yang dimaksud dengan sel di sini adalah sel darah merah dan ada juga sel darah putih. Itu adalah komponen sel darah merah. Sedangkan yang disebut dengan fragmen sel itu adalah keping darah atau trombosit. Nah, kenapa sering kita sebut keping darah itu merupakan fragmen sel? Karena keping darah itu sebenarnya sebuah fragmen atau sebuah pecahan dari satu sel yang besar yang namanya megakariosit. Nah, jadi di dalam tubuh manusia itu awalnya ada sel megakariosit dan dia akan pecah menjadi 2000 sampai 3000 fragmen, dan setiap fragmen itu disebut dengan trombosit atau keping darah. Nah, kenapa keping darah disebut sebagai fragmen sel tersebut? Nah, sel juga fragmen sel yang ada di dalam darah tadi, yang kita omongkan tadi, disebut juga dengan form elemen dari darah. Nah, selanjutnya ekstraseluler metrik tadi, dari namanya kita bisa lihat bahwa ekstraseluler terdiri dari dua kata, yaitu ekstra artinya adalah luar dan seluler maksudnya adalah sel. Berarti ekstraseluler matriks itu artinya adalah komponen cair yang berada di luar sel manusia. Nah, di dalam darah kan tadi selnya sel darah merah, sel darah putih, dan ada juga tadi ya plasma darah. Nah, jadi ekstraseluler matrik yang menyusun darah kita sebut sebagai plasma darah. Kemudian plasma darah itu bentuknya cair. Dia tersusun dari 91,5% air dan 8,5% bahan terlarut. Bahan terlarutnya itu kebanyakan merupakan protein, dan kebanyakan dari protein itu diproduksi oleh sel hati, yaitu hepatosit. Nah, contoh dari proteinnya misal albumin nih. Albumin itu menyusun 54% protein yang ada di dalam plasma darah. Salah satu fungsi utama albumin itu adalah untuk meregulasi atau mengatur pH atau derajat keasaman darah. Lalu ada juga protein globulin. Globulin itu ada 3 jenis, yaitu alfa, beta, dan gamma globulin. Gamma globulin itu bisa kita sebut sebagai antibodi atau imunoglobulin. Jadi, dari namanya kan imun, yaitu atau imun ya, berarti dia akan melawan antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah,
Satu contoh lagi dari protein yang berada di dalam darah yaitu fibrinogen. Nah, fibrinogen itu berfungsi dalam proses pembekuan darah. Oke, selanjutnya anak-anak kepikiran nggak setelah kita ambil darah di lab itu, darah kita itu akan diapain sih sama labnya? Satu hal yang bisa saja disajikan adalah darah kita itu akan dimasukkan ke dalam sebuah tabung. Lalu tabung tersebut akan ditaruh di sebuah alat yang namanya sentrifuge. Sentrifuge ini kan mirip dengan kata sentrifugal yang kalau kita ingat dalam pelajaran fisika itu gaya sentrifugal, ingat nggak? Nah, jadi gaya sentrifugal itu kan gaya yang berhubungan dengan benda yang sedang berputar-putar. Nah, berarti alat sentrifuge itu bertugas untuk memutar-mutar tabung yang berisi darah tadi. Nah, jadi perputaran ini akan menyebabkan komponen darah kita yang padat akan berpindah ke dasar tabung. Dan komponen darah kita yang tidak padat akan berpindah ke arah sebaliknya. Nah, pada akhirnya kita akan lihat bahwa komponen yang menyusun lapisan atas dari darah adalah plasma darah, karena plasma darah itu merupakan komponen darah yang tidak padat. Lalu, paruhan bawah dari darah akan tersusun dari form elemen, yaitu sel dan fragmen sel tadi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa plasma darah itu menyusun dari 55% dari komponen darah. Dan form elemennya itu menyusun 45% dari komponen darah. Nah, form elemen tadi kan tersusun dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah itu adalah yang paling padat, yaitu posisi dia paling bawah. Ini ya. Kemudian sel darah merah itu menyusun berapa persen? 99% from elemen tadi ya. Dan seperti yang kita lihat ini, warna sel darah itu memang sangat merah. Bahkan nama ilmiahnya yaitu eritrosit. Eritro itu artinya merah dan site itu artinya sel, yang berarti sel merah. Selanjutnya, yang 1% dari form elemen itu tersusun dari keping darah dan sel darah putih. Oleh karena itu, sel darah putih dan keping darah itu hanyalah berupa sebuah lapisan yang sangat tipis. Mereka itu letaknya di atas sel darah merah karena mereka tidak sepadat sel darah merah. Dan mereka letaknya di bawah plasma darah karena mereka lebih padat dari plasma darah. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kerja jantung kita. Nah, oke, kita pertama bahas dulu fungsi dari jantung. Jantung itu berfungsi untuk memompa atau mengirim darah ke seluruh jaringan tubuh kita. Jadi darah ini perlu kita kirim ke jaringan tubuh karena dua hal. Darah itu menyediakan zat-zat yang diperlukan oleh jaringan tubuh kita untuk bertahan hidup, seperti oksigen dan nutrisi. Lalu yang kedua adalah karena darah akan mengangkut zat-zat buangan yang dihasilkan oleh jaringan tubuh kita tadi, agar zat tersebut dapat dieliminasi dari tubuh melalui organ ekskresi atau organ pembuangan kita seperti ginjal dan paru-paru. Nah, jantung kita itu kan melakukan fungsi ini dengan cara menciptakan sebuah perbedaan tekanan. Nah, kita ingat fluida. Fluida itu akan mengalir dari darah di mana tekanannya tinggi ke tekanannya yang lebih rendah. Misal kita ambil contoh nih, mainan tembakan air. Nah, kalau kita tekan tombol mainan itu, intinya kan kita lagi meningkatkan tekanan air yang ada di dalam mainan tersebut kan, agar tekanan air itu melebihi tekanan yang ada di dalam mainan tersebut. Nah, setelah perbedaan tekanan mainan tercapai, baru air itu akan menembak keluar. Nah, kerja jantung kita itu sama dengan tembakan air ini. Ketika jantung kita itu membuat darah, dia itu akan berkontraksi, dan kontraksi tersebut akan menciptakan tekanan yang tinggi pada jantung, lebih tinggi daripada tekanan yang berada di pembuluh darah sekitar jantung.
Oleh karena itu, darah bisa mengalir dari jantung ke pembuluh darah. Dan ketika jantung itu menerima dari darah, dari pembuluh darah tadi ya, rongga jantung itu berfungsi untuk menerima darah. Memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan pembuluh darah yang mengirimkan darah, sehingga darah akan mengalir masuk ke dalam jantung. Jadi kesimpulannya itu jantung menjalani fungsinya dengan cara menciptakan perbedaan tekanan. Nah, gitu ya anak-anak. Selanjutnya, sebelum Ibu membahas cara kerja jantung yang lebih detail, kita bahas dulu mengenai anatomi jantung. Jantung itu memiliki 4 ruangan atau rongga. Ada 2 rongga yang disebut dengan atria, dan ada 2 rongga yang disebut dengan ventricle. Atria kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah serambi. Nah, atria ini merupakan rongga jantung yang letaknya lebih superior atau lebih atas. Nah, kata atria sendiri itu adalah ruang masuk. Oleh karena itu, fungsi dari atria adalah sebagai rongga jantung yang secara langsung menerima darah masuk ke pembuluh darah. Oh iya, seluruh pembuluh darah yang mengirim pembuluh darah ke arah jantung tadi kita sebut sebagai vena. Dan sebaliknya, seluruh pembuluh darah yang mengirimkan darah menjauhi jantung kita sebut dengan arteri. Diingat-ingat ya, karena fungsi dari atria tadi adalah sebagai penerima darah, bukan sebagai pemompa darah, maka otot penyusun dari dinding atria itu relatif tipis. Kalau kita lagi ngomongin 2 rongga ini sekaligus, kita sebut dengan atria. Tapi kalau kita ngomongin satu persatu, kita sebut dengan atrium. Berarti betul ya. Berarti ada atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan itu menerima yang dulu kita sebut sebagai darah kotor, yaitu darah yang kaya karbon dioksida dan miksin oksigen. Jadi darah ini kaya akan karboksida karena dia merupakan darah yang baru saja keliling dari seluruh tubuh kita, kecuali ke daerah paru-paru ya. Dan dia melepas oksigen untuk sel-sel tubuh kita. Dia juga menerima karbon dioksida hasil metabolisme sel-sel tubuh kita. Lalu sebaliknya, yang untuk atrium kiri itu menerima yang dulu kita sebut dengan darah apa? Yang disebut dengan darah bersih. Ya, benar. Jadi, darah yang kaya oksigen dan miksin karbon dioksida itu disebut darah bersih karena darah tersebut jalan-jalan ke daerah paru-paru, dan di paru-paru itu dia menerima oksigen dari alveolus dan membuangnya berupa karbon dioksida yang tadi dia angkut. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai ventricle. Ventricle itu merupakan rongga jantung yang letaknya lebih inferior atau lebih bawah. Ventricle ini disebut dengan pumping chamber. Maksudnya adalah rongga pemompa. Oleh karena itu, fungsi dari ventricle itu baik itu ventricle kanan maupun ventricle kiri, yaitu untuk memompa darah untuk keluar dari jantung. Nah, kan tadi atrium kanan itu berisi darah kotor atau darah yang kaya CO2 dan miskin O2. Nanti darah kotor itu akan dialirkan ke ventricle kanan, dan oleh karena itu ventricle kanan akan memompa darah kotor keluar dari jantung. Nah, kalau memompa darah kotor itu kira-kira kemana ya anak-anak? Nggak mungkin kan kita memompa darah kotor itu ke seluruh jaringan tubuh kita. Nanti sel-sel kita malah jadi keracunan mati dong, karena dikasih zat CO2 dan zat-zat racun lainnya. Oleh karena itu, ventricle kanan itu akan membawa darah kotor menuju ke paru-paru, agar nanti di daerah alveolus paru-paru, darah kotor ini dapat melepas CO2 yang tadi diangkut dan dapat menerima O2 agar dia menjadi darah yang bersih. Nah, arteri yang mengantar darah dari ventricle kanan ke ventricle kiri tadi disebut dengan arteri pulmonalis. Ada
kanan dan kiri juga. Karena pulmonalis itu artinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan paru-paru. Nah, darah ini akan dikembalikan ke jantung, yaitu ke atrium kanan atau kiri, yaitu ke atrium kiri. Kan tadi kita sudah bahas kalau atrium kiri itu isinya darah kayak oksigen. Nah, kemudian vena yang mengembalikan darah kayak oksigen dari paru-paru ke atrium kiri itu adalah 4 cabang pulmonalis. Jadi rute darah mengalir yang berawal dari ventrikel kanan, lalu dia melalui paru-paru, dan ujung-ujungnya berakhir di atrium kiri itu disebut dengan sirkulasi pulmonal. Nah, darah yang kaya oksigen yang berada di atrium kiri ini nanti kan akan mengalir ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri nanti akan memompa darah keluar dari jantung. Kemana kira-kira? Dia kan darah bersih yang kayak oksigen tadi kan, oleh karena itu darah akan dipompa ke seluruh jaringan tubuh manusia kecuali ke paru-paru. Nah, arteri yang mengirim darah ke ventrikel kiri ke seluruh tubuh itu disebut sebagai aorta, dan aorta ini terkenal sebagai arteri yang paling besar di tubuh manusia. Nah, darah ini nanti akan menyediakan oksigen dan nutrisi untuk jaringan tubuh kita, dan dia juga akan mengangkut zat-zat buangan yang diproduksi oleh jaringan tubuh kita. Dan yang tadinya darah itu bersih, ujungnya menjadi darah kotor. Dan tadi darah kotor perginya kemana? Ke atrium kanan. Darah masuk atrium kanan itu melalui 3 vena, yaitu ada superior, vena cava untuk darah yang berasal dari paruhan atas tubuh kita, inferior vena cava itu untuk darah yang berasal dari paruhan tengah dan bawah dari tubuh kita, dan ada corona sinus untuk darah yang berasal dari otot jantung kita. Nah, rute sirkulasi darah yang berawal dari ventrikel kiri lalu lanjut ke seluruh tubuh manusia kecuali paru-paru, kemudian kembali lagi ke atrium kanan itu disebut dengan sirkulasi sistemik. Jadi sistemik itu artinya rute yang melalui seluruh jaringan tubuh kecuali ke paru-paru. Nah, kan sekarang polanya jadi kelihatan nih. Kalau kita punya darah yang kotor, berarti kan kita mau bersihin. Dan untuk bersihin, kita mesti kirim darah tersebut ke daerah paru-paru melalui sirkulasi pulmonalis. Setelah darah itu melewati paru-paru, kan darahnya jadi bersih. Dan kalau kita punya darah bersih, kita edarkan ke seluruh jaringan tubuh dan kita lewatin ke sirkulasi sistemik tadi. Dan darah yang melalui sirkulasi sistemik akan kembali kotor dan mesti dibersihin lagi sehingga nanti polanya itu akan berulang-ulang. Jadi ini akan berulang terus peredaran darah bersih dan kotornya. Nah, oke, sudah selesai penjelasan dari Ibu tadi. Sekarang yang kalian Ibu minta untuk menganalisis dan membuat kesimpulan dari video yang Ibu jelaskan tersebut dengan mengerjakan soal LKPD yang sudah Ibu kirim melalui grup WA ya. Dan Ibu beri waktu 15 menit cukup untuk mengerjakan. Setelah itu jawabannya nanti dikirim di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan platformnya. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada kesalahan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan via WA group. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.